Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Furqan Al-Mubarak, masih dalam materi tentang metode tafsir. Nah, kali ini setelah pembahasan tentang metode tafsir ijmali yang dimana membahas Al-Quran secara makna globalnya, pembahasan selanjutnya adalah metode tafsir muqaron. Secara etimologi, muqaron berasal dari kata korona yukorinu muqaronatan, yang berarti perbandingan atau komparatif, menyatukan ataupun menggandengkan. Lalu metode muqaron menurut Abdul Hayy Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun kholaf, atau menggunakan tafsir birra'yi maupun al-ma'sur. Di samping itu, tafsir muqaron digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka tafsir muqaron dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membandingkan satu ayat dengan yang lain. Yang kedua, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga adalah membandingkan suatu tafsir dengan tafsir yang lain yang melibatkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh mufassir yang sama itu sendiri. Nah, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir muqaron. Yang pertama adalah menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan. Jelas, kalau mau menafsirkan berarti harus menentukan ayatnya yang mana yang mau ditafsirkan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir mengenai pengertian ayat tersebut. Ketiga, melakukan analisis komparatif terhadap pendapat para mufassir itu dengan menjelaskan pola penafsiran, kecenderungan, dan pengaruh mazhab yang mereka anut yang tergambar dalam penafsiran ayat. Yang keempat, menentukan sikap dengan menerima penafsiran yang dianggap benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima. Nah, jika tafsir muqaron itu membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, maka proses yang harus dilakukan oleh mufassir adalah mengidentifikasi ayat-ayat atau hadis yang akan dikomparasikan itu. Penentuan itu berdasarkan tema atau yang lain-lainnya. Selanjutnya, kitab tafsir muqaron yang masyhur. Pertama itu ada kitab Durrat Tanzil wal Qurratut Ta'wil karya Al-Khatib Al-Iskafi. Yang kedua adalah Al-Burhan fi Tajwil Mutasyabih Al-Quran karya Tazqara Al-Kirmani. Nah, selanjutnya adalah kelebihan metode tafsir muqaron dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya itu, yang pertama, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Yang kedua, dengan metode muqaron ini dapat mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Yang ketiga, dengan metode muqaron ini para mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis melalui pendapat-pendapat para mufassir yang lainnya sehingga lebih mendalam dan lebih banyak pandangan. Ya, dan kekurangannya adalah tafsiran yang menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula. Yang kedua adalah metode muqaron kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat karena lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalahnya. Yang ketiga, metode muqaron terkesan lebih banyak menelusur penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru, sehingga kesannya serupa. Namun semua itu kembali lagi kepada para penafsirnya ingin menggunakan metode apa, dan ini adalah kelebihan dan kekurangan daripada metode tafsir muqaron. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.